Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Erez bin Yosef, seorang profesor dari Tel Aviv University, seorang peneliti, ia menyatakan bahwa 3000 tahun yang lalu Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar. Apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar hari ini, maka nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak dari total kekayaan negara Indonesia yang hanya mencapai 11.454 triliun rupiah. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat, diantaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman memimpin para jin. Mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk bertekuk lutut pada perintah-perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Bilqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatu padukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Tentara Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di bumi tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah, dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, simak video ini sampai akhir. Sebelum itu, mari bantu channel ini untuk terus berkembang. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada ayat di atas disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta, karena para nabi tidak mewariskan harta. Sebab sepeninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah bersabda, kami para nabi tidak mewariskan. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud. Ini adalah hal yang jelas. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan, kerajaan, sehingga ia menjadi pimpinan Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebenarnya adalah seorang pengembala kambing yang sangat miskin, tapi seiring dengan perjalanan waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tanding. Nabi Daud alaihissalam mengetahui bahwa kekuatan hakiki yang mengatur alam semesta adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Daud mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya dengan ketapelnya ke arah Jalut, kepala Jalut retak dan ambruk menghantam tanah. Ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh.
maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Nabi Daud mengalami peperangan yang sangat banyak, tapi Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah, bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya menceritakan di dalam Quran Shad ayat 20, dan kami kuatkan kerajaannya, kerajaan Daud. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungan yang Allah berikan kepadanya, juga pasukan dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan lain, pasukan-pasukan besar yang ada di bumi pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 10, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Baju besi mungkin akan menjadi masalah dalam benak kita. Ketika orang-orang akan berperang, baju besi cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang berperang, salah satunya dapat bergerak bebas, sementara yang lainnya tidak leluasa bergerak karena tertahan dengan pakaiannya. Namun dengan kuasaan Allah, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat baju besi yang ringan, yang mudah untuk digunakan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan tentaranya. Kemajuan itu kemudian diajarkan, diwariskan, dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat, yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu, atau bahkan mungkin saat ini. Bahkan Allah menambahkan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada sekatan waktu. Tak ada satupun dari para nabi yang berdoa kepada Allah kecuali doanya pasti dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam direkam di dalam Quran surat Shad ayat 35. Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman menginginkan dari Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, hikmah, ilmu dari Nabi Daud alaihissalam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan juga kasih sayangnya kepada mereka. Namun kebijakan Nabi Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan ia dapat menjadikannya sebagai pembantunya. Ketika Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih itu. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya. Begitu juga angin dan burung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara kepada sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu menjadi taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia ini satu pasukan pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, binatang-binatang, jin, dan lain-lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman telah diberi Allah suatu kemampuan untuk menundukkan jin, memperkerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan.